Jadi kalau kita bicara tentang hadis, hadis ada yang tingkatannya sahih, ini yang paling tinggi, kemudian hasan, ini yang kedua, kemudian dhaif itu yang ketiga. Jadi hadis sahih itu tingkatannya yang paling tinggi. Dari segi sanadnya, orang-orang yang meriwayatkan hadisnya, dari segi matanya, ya semuanya oleh para ulama dianggap apa? Sahih, derajatnya paling bagus. Maka dikatakan apa? Sahih. Kemudian di bawahnya ada yang tingkatannya hasan. Ya, tidak sesempurna hadis yang sahih. Maka kemudian dikatakan hasan pada taraf yang baik. Kemudian ada hadis yang dihukumi oleh para ulama lemah. Ya, karena ada kekurangan ya di dalam perawinya, maka kemudian hadis ini dikatakan apa? Lemah. Para ulama mengatakan bahwa hadis yang dhaif itu boleh diamalkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan fadilah-fadilah amal, keutamaan-keutamaan amal, zikir, baca Al-Quran, ya, mengamalkan satu amalan ibadah itu masuk dalam apa? Fadilah-fadilah amal. Dan doa pun juga masuk dalam fadilah amal. Sehingga apa? Meskipun hadis ini dhaif, tapi boleh diamalkan. Sehingga kita ketika masuk bulan Rajab, kita apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kita masuk pada bulan Rajab mohon keberkahan. Apa itu artinya mohon keberkahan? Mohon tambahan kebaikan. Berarti ketika kita masuk bulan Rajab, kita mohon tambahan kebaikan, kita tambah amal ibadah kita. Kita tambah kebaikan kita, amal soleh kita. Itu artinya kita mohon kebaikan, mohon tambahan berkah. Sehingga para ulama kalau sudah masuk bulan Rajab itu apa? Mulai melakukan banyak hal dari kebaikan. Para ulama menyebutkan bulan Rajab itu bulan di mana kita mulai menaruh benih tanaman kita. Benih tanaman, taruh bibit tanaman, ditaruh. Kapan? Di bulan Rajab. Kemudian masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban waktunya kita memupuk tanaman kita, menyirami tanaman kita, biar tanamannya menjadi apa? Tanaman yang subur. Bulan Ramadan waktunya kita panen. Ya, panen dari apa yang kita tanam. Artinya panen pahala. Makanya kemudian para ulama mengibaratkan seperti ini. Kalau sudah masuk bulan Rajab, ya, maka apa? Mulai kita menanam, mulai kita apa? Meningkatkan amal kebaikan kita. Di bulan Sya'ban kita tingkatkan lagi. Di bulan Ramadan waktunya kita apa? Panen pahala. Kita lebih tingkatkan lagi. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga bulan Rajab ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu bulan yang penuh dengan berkah. Bahkan di bulan Rajab ini diturunkan, diberikan kepada Rasulullah SAW salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yaitu mukjizat Isra dan Mi'raj. Terjadi pada tanggal 27 Rajab. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Satu peristiwa yang luar biasa. Dalam waktu sekejap, dalam waktu kisaran sepertiga malam, Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan di malam hari, itu namanya Isra. Perjalanan yang dimaksud adalah dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Mi'raj itu artinya naik. Ya, Mi'raj itu naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh, bahkan di atas langit ketujuh. Itulah dikatakan Mi'raj.
Perjalanan yang begitu luar biasa ini, begitu jauhnya, ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam kurun waktu sepertiga malam. Ini menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala dan kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana orang kemudian ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina pada waktu itu, umumnya orang yang berdagang ke daerah Syam, kalau kemudian mereka menunggangi hewan tunggangan mereka untuk sampai sekali jalan dari Makkah ke Palestina, itu butuh waktu 1 bulan, butuh waktu perjalanan 1 bulan. Berarti kalau pulang pergi kan 2 bulan. Ya. Ini ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu yang sekejap, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran dakwah Rasulullah SAW. Karena di antara bukti kebenaran seorang Rasul adanya mukjizat, dan mukjizat Isra dan Mi'raj itu mukjizat yang luar biasa. Kita mungkin sering mendengar bahwa Rasulullah naik buraq, hewan surga yang bentuknya lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada anak kuda atau campuran kuda dengan keledai. Ya, itu buraq. Langkah kakinya sejauh mata dia memandang. Jadi sampai di mana pandangannya nyampe, ya, disitulah 1 langkah kakinya. Apa enggak cepat itu? Ya kan, berarti sungguh luar biasa cepatnya. Turun Rasulullah SAW di beberapa tempat. Di Madinah beliau turun sholat 2 rakaat, di Tur Sina beliau turun sholat 2 rakaat, di Baitul Lahmin beliau turun sholat 2 rakaat, kemudian sampai di Masjidil Aqsa. Ini perjalanan Isra-nya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah Mi'raj, naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, ke langit kedua, ke langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, dan setiap langit itu dibukakan pintu oleh para malaikat penjaga langit tersebut. Sampai kemudian beliau mendengarkan kalam Allah, perintah tentang sholat. Ini apa? Perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ini yang sering kita dengar. Saya ingin menyampaikan bahwa ini diantara bukti kebenaran dakwah Rasulullah SAW dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, tujuannya yang harus kita perhatikan, tujuannya bukan untuk bertemu dengan Tuhan yang di atas. Bukan kemudian Allah mengundang Rasulullah untuk datang menemuinya di langit atau di atas langit. Tidak. Tujuan Isra dan Mi'raj itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Tujuan Isra disebutkan di dalam surat Al-Isra, ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitar perjalanan Rasulullah SAW, agar kami menunjukkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini disebutkan tujuannya apa? Agar untuk menunjukkan kepada Rasulullah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukan untuk apa bertemu dengan Allah, tapi tujuannya diperlihatkan kepada Rasulullah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.
menunggangi buruk, perjalanan yang begitu cepatnya, singgah di beberapa tempat. Ya, itu apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perjalanan Isra-nya Rasulullah, beliau melihat beberapa hal. Dilihat dunia dalam bentuk perempuan yang sudah tua, menunjukkan bahwa dunia ini usianya sudah tua. Dunia ini ya bagaikan kenikmatan yang sementara, yang tadinya bagus, kemudian setelah berlalunya usia menjadi apa? Tua. Begitulah kenikmatan dunia, kenikmatan yang sementara. Diperlihatkan iblis yang sedang apa? Berada di pinggiran jalan, ya, ngisi apa? Menjauh di pinggiran jalan. Diperlihatkan orang-orang yang bercocok tanam, sehari dia menanam, besoknya dia berpanen. Mereka adalah orang-orang mujahid. Diperlihatkan juga orang yang memukul-mukul kepalanya sampai hancur, kemudian kembali lagi kepalanya dipukul lagi sampai hancur. Mereka adalah orang-orang yang enggan ya, untuk melaksanakan sholat, diberatkan oleh kepalanya daripada menjalankan ibadah sholat. Ada orang yang menggaruk-garuk dengan kukunya yang tajam wajahnya dan dadanya. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan apa? Ghibah, ngomongin orang, gunjing, ya, jelek-jelekkan orang. Dan banyak sekali di antara yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra-nya. Bahkan mungkin kita sering mendengar bahwa Rasulullah mencium bau harum dari makam Masyitah, seorang perempuan tukang sisir. Ya, perempuan tukang sisir, putrinya Fir'aun, ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam tungku yang isinya air yang mendidih. Satu persatu dari anaknya dimasukkan, terkelepar, meraung-raung kesakitan, terkelupas kulitnya, terpisah daging dari tulangnya, mati dalam keadaan mengenaskan. Sampai pada anak yang terkecil, yang masih digendong, yang masih dalam buayan, yang masih menyusu kepada Masyitah. Masyitah pun kemudian iba. Anak yang kecil ini pun juga apa? Dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Menangis beliau. Tapi dalam keadaan beliau menangis ini, kemudian anak yang kecil itu apa? Mengatakan kepada ibunya, padahal belum waktunya dia berbicara. Isbiri ya ummah, sabar wahai ibunda. Fa innaki 'alal haq, karena sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Fa inna 'adzaballah fil akhirah asyaddu min 'adzabid dunya. Sesungguhnya siksaan Allah di neraka, siksaan Allah di akhirat lebih pedih daripada siksaan Allah di dunia. Makanya kemudian apa? Beliau semakin tegar. Anaknya pun ketika dirampas oleh orang-orang, ya, prajuritnya Fir'aun, ya, dimasukkan, dilihatnya tergelepar, meraung-raung kesakitan, sedih Masyitah. Akhirnya beliau mengatakan kepada Fir'aun sebelum beliau sendiri dimasukkan. Apa kata beliau? Saya punya satu permintaan. Kumpulkan tulang-tulang saya dan tulang-tulang anak saya dalam satu tempat. Maka kata Fir'aun, laka dzalik. Karena Masyitah ini tukang sisirnya, putrinya, lama berada di istana, maka permintaannya dikabulkan. Nah, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam satu tempat semua tulang-tulang itu. Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra-nya, beliau mencium bau harum dari Masyitah, perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Ya, seakan-akan perempuan ini ingin mengatakan kepada Rasulullah SAW, saya sebagaimana Anda, seakidah, seagama, ingin menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Inilah perjalanan Isra-nya Rasulullah SAW. Mi'rajnya Rasulullah SAW juga ditunjukkan oleh Allah sebagian dari kekuasaan Allah. Diperlihatkan Baitul Ma'mur, satu bangunan di atas langit, yang itu merupakan bangunan tempat ibadahnya para ulama, ya, para malaikat, ya, tempat ibadahnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur, keluar,
Ya, tidak balik-balik lagi. Itu setiap hari begitu. Artinya begitu banyak malaikat itu. Ya, begitu banyak jumlah malaikat. Setiap hari bergantian masuk, nggak keluar-keluar lagi sampai hari kiamat. Ya, nggak masuk-masuk lagi. Ya, setiap hari masuk, kemudian keluar, tidak akan masuk lagi. Ya, sampai hari kiamat. Diganti oleh malaikat yang lain, diganti oleh malaikat yang lain. Setiap hari seperti itu. Itu Baitul Ma'mur. Diperlihatkan Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha itu pohon yang akarnya berada di langit ke-6, menjulang tinggi sampai langit ke-7. Ya. Kemudian disebutkan daunnya bagaikan kuping gajah. Kuping gajah, telinganya gajah. Daunnya besar-besar. Buahnya bagaikan gentong-gentong yang besar itu. Ya, itu Sidratul Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan banyak hal. Bahkan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di tempat ini tempat yang suci, benar-benar suci, tidak pernah ada maksiat di situ. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar kalam Allah. Mendengar kalam Allah itu tidak kemudian disyaratkan harus bertemu, tidak. Sebagaimana Nabi Musa sampai di Tur Sina mendengar perintah Allah, kalam Allah. Makanya kemudian Nabi Musa dikenal dengan sebutan kalimullah, orang yang mendengarkan kalam Allah. Kapan itu? Ketika beliau berada di Tur Sina. Bukan berarti kemudian Allahnya menunggu di Tur Sina, tidak. Mendengar kalam Allah tidak harus kemudian berhadapan-hadapan. Makanya kemudian para ulama mengatakan Rasulullah pun mendengar kalam Allah ketika berada di satu tempat tentang perintah sholat. Tadinya perintah sholat itu 50 kali. Kemudian Rasulullah turun di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang diperintahkan Tuhanmu kepada umatmu? 50 kali sholat. Kata Nabi Musa, kembalilah, mohonlah kepada Tuhanmu agar diringankan. Kembali Rasulullah ke tempat beliau mendengar kalam Allah. Kemudian minta diringankan jadi 45. Turun lagi Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa yang diperintahkan ya kepada umatmu? 45 kali sholat. Kembalilah. Terus begitu sampai dari 50 diringankan menjadi 5 kali. 5 kali sholat. Ini diantara apa? Ya, tujuan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, diperlihatkan kepada Rasulullah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, begitu pentingnya ibadah sholat sampai kemudian Rasulullah mendapatkan perintah sholat ini ya secara istimewa, tidak sebagaimana perintah-perintah yang lainnya. Makanya kemudian sholat itu adalah tiang agama. Perkara pokok dalam agama ini adalah kita menganut agama Islam, perkara pokoknya. Tapi tiangnya di dalam agama ini apa? Sholat. Ya, tiangnya di dalam agama ini sholat. Sholat itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaikan kalau kita di depan rumah kita ada sungai. Kemudian setiap hari kita mandi di sungai itu 5 kali. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ayabqa min daranihi syai', apakah kalau orang mandi 5 kali setiap harinya, kemudian masih ada kotorannya? Kata para sahabat, ya enggak. Mandi 5 kali sehari, berarti apa? Bersih. Nah, sholat itu menghapuskan dan menggugurkan serta meleburkan dosa-dosa yang kita lakukan di antara kedua sholat, di antara sholat-sholat itu. Dosa-dosa yang dilakukan dari dosa-dosa kecil itu dileburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian ya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Begitu pentingnya sholat ini sampai Rasulullah mendapatkan perintahnya melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu pentingnya sholat sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu menjelang beliau wafat, di waktu sakitnya begitu parah,
masih ingin sholat berjamaah dengan para sahabat Rasulullah. Jadi ketika sakitnya begitu parah, beliau kemudian minta untuk diantar oleh 2 orang sahabatnya agar bisa sholat bersama-sama dengan para sahabat yang lainnya. Ketika itu sudah berdiri Abu Bakar di depan. Kemudian Rasulullah bertanya, adakah mereka sudah sholat? Belum, wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah minta diantarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian duduk sholat dengan duduk. Beliau mengimamin ya dengan duduk. Kenapa? Karena sakitnya. Abu Bakar berada di belakangnya agak samping dikit dengan beliau. Kemudian setiap kali Rasulullah mengucapkan takbir Allahu Akbar, karena suaranya lirik, karena saking sakitnya suaranya lirik, Abu Bakar yang ngulangin Allahu Akbar. Nah, kita kan sering sekarang mendengar kalau ada masjid yang besar, ya, imamnya baca takbir Allahu Akbar, ya, Sami Allahu liman hamidah, ya, maka yang Bilalnya ini yang mengulangin suara itu dia ucapkan dengan suara yang agak kerasan, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Nah, biasanya gitu kita dengar gitu kan kalau kita di masjid-masjid yang besar di Makkah, di Madinah begitu. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat bersama dengan para sahabat karena ingin sholat berjamaah meskipun beliau dalam keadaan sakit yang begitu parahnya. Ya, masih yang beliau ingat sholat. Bahkan di akhir ya beliau menjelang wafatnya, di antara nasihatnya, wasiatnya as-salata as-salata, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kita lihat perintah Allah di dalam Al-Quran tentang sholat banyak sekali, dan ancaman Allah di dalam Al-Quran tentang sholat pun, tentang orang yang meninggalkan sholat juga banyak sekali. Surat yang biasa kita baca, surat Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu kan surat Al-Ma'un yang sering kita baca. Apa di dalamnya? Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka sungguh celaka orang yang sholat. Coba, sungguh celaka orang yang sholat. Lanjutannya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang dengan sholatnya itu mereka lalai. Lalai itu apa? Sudah masuk waktu sholat, tapi dia tunda-tunda sampai keluar dari waktunya, baru kemudian dia sholat tanpa uzur, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syarak. Waktu sholat duhur datang, ditunda karena kerjaannya belum selesai, nanti saja karena rapatnya belum selesai, nanggung sampai keluar waktu sholat duhur, masuk waktu asar dia baru sholat. Itu saja diancam. Yang seperti itu aja diancam. Fawailun, celaka. Sebagian ulama mengatakan fawailun artinya apa? Salah satu lembah ya di neraka, salah satu jurang di neraka. Wail. Ya. Kalau orang sholatnya lalai, dia sholat. Para ulama mengatakan jika ada orang sholat di luar waktunya, setelah waktunya maksudnya, sholat setelah waktunya, duhur, datang waktu sholat duhur, kemudian habis waktunya, baru kemudian masuk waktu asar. Ketika masuk waktu asar dia sholat duhur. Para ulama mengatakan sah sholatnya secara qadhaan. Sah sholatnya secara qadhaan. Maghrib, ya dia tidak sholat, atau dia di perjalanan nanggung, nggak sholat, sengaja nggak sholat. Kemudian dilakukan di waktu isya, sah sholatnya secara qadhaan. Ya. Tapi yang seperti ini jika tidak ada udzur, tidak ada alasan yang dibolehkan oleh syarak, berdosa, diancam dalam Al-Quran. Fawailun lil musallin,
Sungguh celaka bagi orang yang sholat, yang terhadap sholatnya dia lalai. Kalau yang lalai seperti ini diancam, bagaimana yang tidak sholat? Kalau yang lalai seperti ini diancam, bagaimana orang yang sengaja tidak sholat? Para ulama mengatakan sekali saja orang itu meninggalkan sholat, maka apa? Berdosa besar. Dosa besar. Sekali saja dia meninggalkan sholat, maka apa? Berdosa besar. Bagaimana kemudian berkali-kali? Ya, jika berkali-kali, bagaimana? Makanya sholat itu sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah, karena melihat bagaimana sholatnya Rasulullah. Rasulullah kalau sudah sholat, terutama kalau sholat sendirian, ya merasakan nikmatnya sholat. Beliau mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan sesuatu yang menyejukkan diri beliau, menenangkan hatinya, ya adalah apa? Ketika beliau sholat. Sudah kalau sholat itu luar biasa senangnya, luar biasa nikmatnya, luar biasa khusyuknya, sehingga kadang sholat dengan begitu lamanya tetap saja sholat. Bahkan kemudian terkadang kakinya saking lamanya berdiri itu apa? Memar. Memar bukan kemudian yang membahayakan, tapi apa? Memar karena saking lamanya berdiri. Pernah kita sholat memar kaki kita, digigit nyamuk aja udah nggak khusyuk sholat kita kan. Nah, ini Rasulullah SAW kadang sholat sampai meneteskan air matanya, membasahi wajahnya, membasahi tempat sujudnya Rasulullah, sehingga kemudian apa? Sayyidatuna Aisyah ya kasihan lihat Rasulullah, sampai kemudian beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa ini semuanya Anda lakukan? Apa kemudian jawab Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah, ya melihat Rasulullah begitu luar biasanya sholatnya, sholat malamnya, ya sampai kemudian beliau juga menangis di dalam sholatnya. Apa kemudian kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura, kenapa saya tidak menjadi seorang hamba yang syakur, yang pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini sholat. Juga kalau kita melihat sholatnya para sahabat, adalah sahabat Utsman bin Affan, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Syarah Sahih Bukhari, disebutkan Sayyidina Utsman ini semalaman sholat cuma 1 rakaat. Suatu ketika beliau cuma apa? Sholat 1 rakaat, tapi apa? Dalam 1 rakaat itu hatam Al-Quran semalaman. Ya. Jadi luar biasa orang bisa kemudian menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Bagaimana itu? Ini kan orang mendapatkan apa? Nikmatnya sholat. Ya, nikmatnya sholat, sehingga meskipun lama di dalam sholatnya tetap saja dia lakukan. Di antara keturunan Rasulullah ada yang namanya Ali, ya Ali yang kemudian dikenal disebutkan Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, anaknya Sayyidina Husain, cucunya Sayyidina Ali, cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini setiap hari bisa sampai sholat 2000 rakaat. 2000 rakaat. Gimana itu? Rawankan bagaimana? Kita aja dalam Ramadan sholat tarawihnya cuma 20 rakaat. Ya, 20 rakaat. Kalau kemudian 1 bulan Ramadan penuh kita sholat, 1 bulan hanya apa? 600 rakaat. Ini apa? 1 hari 1 malam bisa sampai 2000 rakaat. Sehingga kemudian beliau dikenal dengan sebutan As-Sajjad, orang yang banyak sujudnya. Ali Zainal Abidin. Nah ini luar biasa, ya orang mendapatkan kenikmatan di dalam sholatnya. Kalau kita kan nikmat itu bagi kita ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita istirahat, ketika kita rekreasi, itu kan nikmat bagi kita. Tapi orang-orang yang soleh merasakan nikmat itu dalam ibadah, terutama dalam sholat. Ya, ada seorang sahabat bernama Khubayb bin Adi, diutus oleh Rasulullah
Sampai suatu ketika apa? Ditangkap oleh orang-orang kafir, ditangkap. Ya, 3 orang sahabat ditangkap, 1 kemudian dibunuh, 2 dibiarkan. Tapi yang dibiarkan ini kemudian apa? Dijual oleh orang-orang kafir, dijual. Nah, di antaranya apa? Khubayb ini dijual kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, Khubayb ini dulu dalam perang Badar pernah membunuh salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Makanya mereka ini dibeli untuk apa? Balas dendam. Akhirnya Khubayb ini apa? Dihukum bunuh, dipenggal. Tapi sebelum dipenggal, Khubayb mengatakan, ya, mohon saya ya diberi waktu untuk sholat. Ya, kemudian beliau dibiarkan untuk sholat. Ya, sholat 2 rakaat sebelum beliau dipenggal. Sholat dengan penuh khusyuknya, lama gitu sholatnya. Kemudian Khubayb mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy yang ingin memenggalnya, seandainya kalian tidak menganggapku aku seorang pengecut dan takut untuk dipenggal, maka aku akan lamakan sholatku lebih lama lagi. Ya, jadi beliau sholatnya lama dengan khusyuknya sebelum dipenggal. Tapi beliau katakan apa? Seandainya kalian tidak menganggapku seorang pengecut dan penakut, ya, maka apa? Akan aku lebih lamakan sholatku. Ini orang ya ingin dipenggal, sholat dulu, ya, sholat dulu baru kemudian dipenggal. Ini Khubayb bin Adi, sahabat Rasulullah SAW. Orang-orang yang mendapatkan apa? Kenikmatan di dalam sholatnya. Nah, karena itu ya kita ini mengambil hikmah dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, maka lakukanlah sholat. Tidak bisa sholat dengan berdiri, maka sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, maka bisa sholat dengan berbaring. Tidak bisa berbaring, ya, maka apa? Bisa dengan apa? Miring, ya, ke kanan atau ke kiri. Tidak bisa menggerakkan anggota badan, maka bisa dengan isyarat. Bahkan bisa dengan isyarat dengan apa? Mata. Ya, itu saking pentingnya apa? Sholat. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika Rasulullah SAW pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj, beliau kemudian apa? Kumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Ya, Abu Jahal dan Abu Lahab ketika mendengar pertama kali Rasulullah Isra dan Mi'raj, kemudian beliau ingin mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Nah, 2 orang ini yang biasanya melarang orang kumpul, ya, biar tidak mendengarkan ajakan Rasulullah. Ketika itu dia mengatakan, mereka berdua mengatakan, tunggu, jangan dilanjutkan. Kami berdua yang akan mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Kumpulkan sama mereka berdua, karena apa? Menurut mereka berdua nggak mungkin, nggak masuk akal gitu kan. Ya, perjalanan begitu cepatnya dalam waktu yang sekejap, ya, dalam jarak yang begitu jauh, nggak mungkin. Menurut mereka begitu. Kumpulkan orang-orang kafir Quraisy. Setelah itu Rasulullah menyampaikan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan ini, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selesai Rasulullah menyampaikan, orang-orang kafir Quraisy ada yang bertanya, ya, kalau kamu pernah ke Masjidil Aqsa, sebutkan ya berapa jumlah pintu dan jendela Masjidil Aqsa. Nah, karena Rasulullah SAW seorang Rasul, utusan Allah, maka ditunjukkan di depan Rasulullah gambar ya seakan Masjidil Aqsa sesuai ya dengan apa yang mereka minta. Ya, ditunjukkan di depan Rasulullah SAW Masjidil Aqsa, sehingga beliau menyebutkan pintu-pintunya dan jendela-jendelanya secara detail. Ya, bahkan kemudian sebagian penyair mengatakan, ya wasifal aqsa ataita biwasfihi faka'annaka ar-rassamu wal banna'u. Wahai orang yang memberikan sifat dan ciri-ciri Masjidil Aqsa, Anda telah menyebutkan sifat-sifatnya begitu detailnya, seakan-akan Anda adalah arsiteknya dan yang bangun Masjidil Aqsa. Saking detailnya Rasulullah SAW menyebutkan apa? Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua,
Rasulullah menyebutkan kepada orang-orang kafir Quraisy kalau bahwa beliau benar-benar melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan apa? Ketika perjalanan pulang, saya melihat ada kafilah rombongan dagang yang ingin menuju Makkah. Kemudian mereka tersesat. Sebagian riwayat mengatakan tersesat karena ada ontanya yang lari, ya kabur. Mereka kemudian mencari-cari sehingga mereka tersesat jalan. Nah, ke arah Makkah. Rasulullah mengatakan, saya bertemu dengan kafilah ini dan mereka ingin menuju Makkah. Saya tunjukkan jalan ke Makkah. Kira-kira nanti, ya, ada yang menyebutkan 3 hari lagi mereka akan datang. Ini kan orang luar biasa, ya, menunjukkan bahwa benar-benar apa? Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Mereka kemudian, kita tunggu. Hari pertama mereka keluar ke arah perbatasan Makkah, nggak ada. Hari kedua mereka keluar, ya, ke arah perbatasan Makkah, nggak ada. Hari ketiga, hari yang disebutkan kira-kira 3 hari mereka akan nyampe. Dari pagi mereka apa? Keluar ke perbatasan Makkah untuk dilihat ada nggak, biar tidak didahului oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka lebih keluar lebih pagi lagi. Nah, kemudian mereka lihat ada kepulan debu, ya. Ya, kemudian mereka apa? Tunggu, benar nggak ini kafilahnya? Ditunggu, kemudian ditanya. Ketika mereka sudah bertemu ditanya, adakah kalian kira-kira 3 hari yang lalu bertemu dengan orang yang ciri-cirinya begini, begini, begini? Disebutkan ciri-ciri Rasulullah. Apa kata kafilah itu? Ya, benar. Kami bertemu dengan orang tersebut dan orang itulah yang menunjukkan jalan kami menuju Makkah. Coba. Ini kan menunjukkan apa? Kebenaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah. Diperlihatkan beberapa keajaiban di dunia, di bumi dan di langit. Kemudian juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebenaran dari peristiwa yang beliau lakukan itu. Sampai kemudian apa? Rasulullah menyebutkan pernah bertemu dengan kafilah ini. Ini kan luar biasa. Ya. Tapi karena yang namanya hidayah itu adalah Allah yang menentukan, meskipun mereka mendengar, ya, dan mengetahui kebenaran dakwah Rasulullah, tapi ya ada juga dan banyak juga di antara mereka yang tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah, ya, perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pentingnya juga ibadah sholat yang diwajibkan kepada kita, serta bukti kebenaran dari, ya, dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu, mungkin di antara jemaah ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, saya kira kita cukupkan tadi kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, ada keberkahan, ada ilmu yang kita dapatkan. Mari kita tutup, ya, tadi kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.